makin makin cepat berubah keadaan kita. Insya Allah malam ini Al-Faqir akan berusaha jelaskan. Insya Allah silakan siapkan buku tulis kalau mau catat atau rakam. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan jadi pahala jariah untuk kita semuanya. Mudah-mudahan apa saja yang Al-Faqir sampaikan ikhlas lillahi azza wa jal dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya biar kita selalu keadaan iman kita itu naik, selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ada 9 poin atau 9 sebab insyaallah kalau kita ikut atas izin Allah Subhanahu wa taala pasti insyaallah dengan uh, pertolongan Allah Subhanahu wa taala kita akan selalu taat kepada Allah, selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama pasti masalah an-niyah. An-niyah. Tapi mungkin ada yang bilang saya Syekh mau ibadah, mau salat, saya mau dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa manfaat niat? Pasti niat saya baik, pasti niat saya akan baik. Bukan seperti itu. Ada orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena gak mau masuk neraka. Ada orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena cinta Allah Subhanahu wa taala. Karena cari ridha Allah Subhanahu wa taala. Mana lebih mulia? Apakah orang yang beribadah karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala sampai orang-orang salih, orang-orang wali di zaman awal mereka bilang ya Allah kalau hancurkan tubuh saya, kalau ambil sihat saya, yang penting engkau ridai saya bahagia. Itu level yang paling tinggi. Nah, berarti beribadah itu kenapa? Karena mau masuk surga, mau itu memang harapannya mantap, nggak ada masalah. Tapi bukan nomor satu. Ah, orang-orang yang paling dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu yang beribadah karena cari ridha Allah Subhanahu Wa Taala, karena cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Dan memang orang yang beribadah karena cinta Allah Subhanahu Wa Taala kalau dikena ujian apapun, ujian yang paling berat, pasti masya Allah dia punya kesabaran yang paling kuat. Tapi orang itu yang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena takut masuk neraka, itu kalau kena ujian langsung jatuh. Nah, berarti kita harus yang pertama perbaiki niat kita. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Bukan Allahumma inna nas'aluka al jannah wa ridhaka. Enggak. Ridha Allah Subhanahu wa taala itu nomor satu barusan jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Nah, berarti kita yang pertama cari ridha Allah Subhanahu wa taala, setelah itu kita minta tolong Allah Subhanahu wa taala kasih kita surga dan jauh kita dari neraka jahannam. Nah, berarti niat yang paling penting. Yang kedua, kita harus banyak-banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena gak ada yang bisa tolong kita, yang buat kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang buat kita selalu semangat beribadah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala ya muqallibal qulub. Allah Subhanahu wa taala yang punya hati kita. Al-qulubu baina isba'ir rahman, itu hadis Rasulullah SAW. Hati kita itu di antara dua jari Allah Subhanahu wa taala. Yuqallibuha kaifa yasha. Allah balikan kaifa yasha. Berarti kalau kita berharap kepada manusia, saya misalnya saya kasih tahu biar niat kita selalu lurus ya. Syekh Muhammad itu yang akan buat saya dekat kepada Allah. Syekh Muhammad itu yang akan buat saya semangat beribadah. Gak bisa. Syekh Muhammad itu hanya saja wasilah, dia ingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mungkin punya hadis yang kita belum hafal. Itu saja. Tapi yang bisa buat kita semangat dalam ibadah, yang buat kita selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala itu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala muqallibal qulub. Makanya kita harus banyak doa. Setiap sujud ya muqallibal qulub. Tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub. Ya apa? Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ila ta'atik. Hadis dari Rasulullah SAW, doa dari Rasulullah SAW. Dan tadi Ustaz tanya itu kenapa sekarang betul selalu keadaan kita itu berubah. Betul-betul wallahu taala a'lam. Makin kita dekat dengan hari kiamat, makin cepat berubah keadaan kita. Kemarin kita kalau dalam mood ibadah bisa 1 minggu, 1 bulan, bisa 1 tahun, masya Allah kita moodnya enak. Sekarang bisa tidur, setelah salat taubat, setelah nangis, setelah baca Quran, bangun emosi, marah, gak enak. Kenapa? Ini sudah juga datang dalam satu hadis sahih. Fitnah-fitnah akhir zaman termasuk fitnah ad-duhaima. Dalam hadis itu, hadis tersebut
Ya, hadis tersebut nanti akan datang fitnah sangat gelap seperti potongan-potongan dari malam. Yusbihul mar'u mu'minan wa yumsi kafiran atau yumsi mu'minan wa yusbih kafiran. Orangnya bisa tidur dalam keadaan iman, Islam dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, bangun dalam keadaan kafir. Nauzubillahi min dzalik. Berarti makin kita dekat dengan hari kiamat, makin hati kita cepat berubah dan ini sangat sulit dan sangat seram. Berarti kita selalu minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW yang masih jauh banget dari hari kiamat selalu berdoa, dan orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala selalu takut, ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulubi sarrif qalbi ila ta'atik. Berarti yang kedua, harus kita selalu berdoa dalam sujud, waktu turun hujan, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah selalu jaga hati kita. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, al-iktsar min adz-dzikri wa tilawatil Quran. Itu sangat penting. Kita harus berbanyak zikir dan membaca Al-Quran. Ada seorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia bilang, "Ya Rasulullah, kathurat alayya syara'i'." Wahai Rasulullah, saya rasanya berat banget. Pemerintah Allah Subhanahu wa taala itu selalu banyak, terlalu banyak. Ada salat, ada zakat, ada banyak. Maka ya Rasulullah, suruh saya fokus aja satu amalan. Sebenarnya Rasulullah SAW, kalau ulama-ulama sekarang, illa man rahimallah, pasti marah. Kok bisa mau hanya saja satu amalan? Gak bisa. Harus salat, harus zakat, harus semuanya. Tapi Rasulullah SAW rahmatan lil alamin. Dan Rasulullah SAW yang paling punya hikmah kalau berdakwah, kalau kasih nasihat untuk orang. Rasulullah SAW lihat orangnya memang betul rasanya berat. Mana lebih bagus? Kita bawa beliau sedikit-sedikit dekat kepada Allah Subhanahu wa taala atau kita buat beliau makin berat? Gak boleh. Harus salat, harus gini, harus gini, harus gini. Nanti dia lari. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Banyak ayat-ayat suruh kita harus pelan-pelan dengan orang-orang awam seperti orang tersebut. Maka Rasulullah SAW menjawab apa? La yazalu lisanuka ratiban bidzikrillah. Rasulullah SAW kasih beliau satu amalan. Kamu selalu harus punya lidah yang basah dengan zikir Allah Subhanahu wa taala. Selalu lidah antum basah dengan zikir Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa? Apakah Rasulullah SAW suruh beliau hanya saja lakukan satu amalan, mana salat mana? Bukan seperti itu. Karena zikir itu adalah benzin, adalah energi untuk semua ibadah kita. Orang itu kalau jauh dari Allah Subhanahu wa taala mau masuk mood salat yang khusyuk enggak bisa langsung. Mau masuk mood puasa Senin Khamis enggak bisa langsung. Mau langsung qiyamul lail enggak bisa. Terus dia butuh energi. Energi itu apa? Zikir. Orang-orang ahli zikir, kalau makin kita berzikir, makin hati kita itu bersih. Karena kotoran yang di hati kita dari dosa-dosa, dari sifat-sifat buruk, itu buat kita berat memang. Mau salat berat, mau uh, puasa berat, mau jaga pandangan berat. Maka pelan-pelan kita terbiasa dengan zikir. Kalau sudah berzikir, pasti. Tapi bukan berzikir itu 5 menit, 10 menit. Enggak. Zikir itu harus setiap waktu. Ya, setiap waktu kita berzikir. Apalagi membaca Al-Quran dengan tadabbur. Dengan tadabbur itu wajib. Berarti yang ketiga kita harus berbanyak zikir, termasuk membaca Al-Quran, karena Al-Quran itu zikir yang paling mulia. Ya, Al-Quran zikir yang paling mulia, setelah itu zikir la ilaha illallah dan istighfar. Semua zikir-zikir boleh. Yang penting ikut nasihat Rasulullah SAW. La yazalu lisanuka ratiban bizikrillah. Harus lidah kita selalu basah dengan zikir Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan makan, bukan dengan kita cerita-cerita sama teman tentang orang lain, riba, namimah, gak bisa. Tapi basah dengan zikir Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu belum masuk mood ibadah, harus lebih banyak lagi zikirnya. Karena makin zikirnya banyak, insya Allah makin kita sudah siap untuk masuk mood ibadah, insya Allah. Berarti ini yang ketiga. Yang keempat, itu dekat dengan yang ketiga. Atau kebaliknya. Tarkul ghaflah. Tinggalkan kelalaian. Wa ma yuqarribu minha. Apa itu wa ma yuqarribu minha? Bukan hanya saja kita tinggalkan kelalaian. Tapi tinggalkan hal-hal yang bawa kita dalam keadaan lalai. Karena mungkin orang itu, kalau
lakukan satu hal mubah, yang halal, yang boleh, hal itu walaupun mubah, walaupun boleh, bawa ke keadaan lalai. Seperti apa? Ada orang kalau balas chat temannya atau keluarganya, pasti akan masuk mood lalai. Pasti akan tinggalkan HP. Pasti akan buka TikTok, buka Facebook, dan nonton, dan lalai, dan scroll, scroll, scroll. Berarti kita harus tinggalkan kelalai dan hal-hal yang buat kita masuk masalah lalai. Ya, ini yang keempat. Yang kelima, harus kita selalu ingat kepada kematian dan ahwal yaumil qiyamah dan yaumul hisab dan tanda-tanda kiamat seperti sekarang. Sekarang saya selalu buat video kasih orang-orang nasihat tentang habiskan waktu cari tahu tentang tanda-tanda kiamat. Kenapa? Karena kalau sudah cari tahu, ternyata betul kita dekat kepada hari kiamat. Dan memang walaupun kita masih jauh, tapi kita kalau memang tiba-tiba datang kematian, itu sudah datang hari kiamat untuk diri sendiri. Kalau orang itu meninggal, tidak harus tunggu hari kiamat, langsung datang hari kiamat. Ya, idza mata al-insan qamat qiyamatuh. Kalau manusia itu mati, langsung datang hari kiamat untuk orangnya. Berarti kita selalu ingat kepada kematian, pada ahwal yaumil qiyamah, syams, apa, matahari akan dekat kepada kita. Apakah kita sudah siap? Hari hisab itu 50.000 tahun hisab. Apakah kamu itu termasuk orang mukmin, orang beriman yang akan seperti di antara zuhur dan asar? Kan orang-orang beriman itu yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang semangat beribadah, 50.000 tahun itu akan lewat seperti asyiyatan atau duhaha. Seperti waktu di antara zuhur dan asar. 2 jam, 3 jam. Gak terasa. Berarti kita harus semangat. Siap-siap untuk hal-hal seperti itu. Apakah kamu sudah siap untuk pertanyaan mungkar dan nakir di kubur? Nah, berarti kita harus selalu ingat kepada hal-hal seperti itu. Kematian, soal al-malakain mungkar nakir, dhammatul qabr, kuburnya akan ini sama kita sampai tulang kita hancur. Na'udzubillahi min dzalik. Sesuai amalan kita. Apakah kita sudah siap untuk matahari waktu kita dekat, sampai dekat dengan kepala kita. Sampai orang itu keringatnya ada yang tidak bisa nafas sampai atas, sampai tenggelam dalam keringatnya. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, berarti yang kalimat itu selalu ingat kepada kematian, ahwal yaumil qiyamah, dan tanda-tanda hari kiamat, yaumul hisab, seperti itu. Yang keenam, harus kita musahabat ahli khair minas salihin alladzina yudzakkirunana billahi azza wa jalla. Kita harus punya teman-teman yang salih dan salihah. Ini sangat bermanfaat untuk menjaga semangat dalam ibadah kita. Kalau kita punya teman-teman yang selalu ingatkan kita kepada dunia, ayolah kita jalan-jalan, ayolah kita nonton film baru, ayolah kita main bola, ayolah kita jalan-jalan. Kapan kita beribadah? Maka kita harus cari teman yang memang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pasti dia akan ingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi man idza ru'u dzukirallah. Yang paling baik di antara kalian ketika kita lihat mereka langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang walaupun tidak bicara, tapi kita lihat mereka, Masya Allah, mukanya bercahaya, langsung kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat kepada zikir. Berarti kita harus cari teman-teman salih dan salihah. Kalau punya teman yang buat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, tidak usah berteman dengan beliau. Ya. Betulkah Syekh sampai kita putus hubungan kepada mereka? Iya, kalau tidak bisa buat dia berubah, kalau bisa buat dia berubah itu lebih mulia. Tapi kalau kita sendiri akan jatuh sama mereka, akan tenggelam dalam kelalaian, jangan. Yang penting kita selamat. Tapi yang lebih mulia kalau kita Masya Allah punya tenaga, bisa kasih nasihat biar dia dekat kepada Allah. Tapi kalau nggak bisa, kalau dia buat kita jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala, jangan sampai dekat kepada mereka. Berarti cari teman-teman yang buat kita dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketujuh, ini sangat penting. At-tafakkur fi asma'illahi wa sifatih. Ya, fa inna hadza min a'zami abwab ziyadatul fadl.
kita selalu belajar tentang Asma'ullahil Husna dan sifat Allah Subhanahu. Orang itu tidak cukup menghafal nama-nama Allah Subhanahu wa taala tanpa faham makna dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu Ar-Rahman? Siapa itu Al-Mannan? Siapa itu Al-Latif? Siapa itu Ar-Rahim? Berarti setiap hari ambil satu nama. Nonton video-video ulama tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala, tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari. Itu sebenarnya yang kita harus habiskan waktu itu cari tahu tentang nama Allah, sifat Allah Subhanahu wa taala, tentang hari kiamat, tentang kematian, itu hal-hal yang bermanfaat yang akan buat kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mustahil kita habiskan waktu setiap hari di dunia ini dalam keadaan mungkin halal tapi buat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, nonton hal-hal yang tidak bermanfaat, bukan hal-hal yang haram. Tidak harus kita lalai dengan hal-hal haram. Bisa kita lalai dengan al-mubahat. Al-ikthar min al-mubahat. Al-ikthar min al-mubahat qad yuqi'una fil ghaflah. Kalau kita berlebihan dalam keadaan mubah, misalnya kita sudah tahu main game itu halal. Nonton misalnya kabar-kabar atau nonton tentang Palestina, maaf ya saya kasih tahu biar semuanya faham. Ini termasuk semuanya boleh, halal. Yang penting nggak ada aurat, nggak ada musik, nggak ada gini, nggak ada gini. Tapi kalau sudah jadi berlebihan, lebih dari 5 menit, 10 menit, setengah jam, setiap waktu, karena ada orang-orang anggap diri sendiri itu sudah peduli dengan Palestina, sampai satu hari full, sampai salatnya tidak tepat waktu, tidak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala 24 jam, nonton tentang Palestina. Ini tidak bagus. Padahal saya selalu ingatkan harus kita peduli dengan mereka. Tapi kalau kita berlebihan minal mubahat, hal-hal yang termasuk mubah, barusan kita akan juga termasuk orang-orang yang lalai. Ya, berarti kita habiskan waktu yang paling banyak yang bermanfaat, yang buat kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Belajar asmaullah, sifatullah Subhanahu wa taala, belajar tentang tanda-tanda kiamat. Siapa itu Masih Dajjal? Dajjal itu bagaimana sifatnya, bagaimana mukanya, bagaimana tubuhnya. Rasulullah SAW sudah kasih tahu kita dengan hadis-hadis dalam hadis-hadis sahih semua sifat-sifat Dajjal yang buat kita pasti bisa bayangkan langsung, Dajjal itu seperti gini, bisa kita langsung gambarkan dari hadis-hadis sahih dari Rasulullah SAW. Kenapa Rasulullah SAW sampai peduli banget? Karena Rasulullah SAW kasihan sama umatnya. Fitnah yang paling besar Dajjal. Tapi banyak yang tidak tahu. Dan ada yang mikir Dajjal itu satu mata. Ada yang mikir Dajjal itu badannya besar. Ada. Kenapa? Karena kita tidak peduli dengan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka kita harus habiskan waktu yang bermanfaat seperti itu ya. Kita sudah dekat dengan hari kiamat, gak boleh kita sampai saya katamu banyak orang yang tidak hafal awal Al-Kahf, awal surat Al-Kahf. Padahal Rasulullah SAW kasih tahu kita kalau memang betul harus katamu Dajjal, Rasulullah suruh kita lari dari Dajjal karena fitnahnya besar sekali, apalagi perempuan. Tapi kalau memang betul gak bisa kabur dari Dajjal, gak bisa lari, maka baca awal surat Al-Kahfi. Dan maaf ya, meludah Dajjal. Banyak yang tidak hafal, hanya saja bisa baca dari Al-Mushaf. Apakah kalau tiba-tiba datang Dajjal langsung pergi ambil Mushaf mau baca dari Al-Mushaf? Gak bisa. Gak bisa seperti itu. Harus kita betul siap untuk fitnah seperti fitnah Dajjal. Berarti itu yang ketujuh. Maaf ya saya lari kemana-mana itu, tapi Nah, ya berarti yang ketujuh kita selalu belajar tentang Asma'ullahil Husna dan sifat Allah Subhanahu wa taala, habiskan waktu yang bermanfaat ya, bukan yang tidak bermanfaat. Yang ke-8, ini sangat penting. An takuna bainar raja'i wal khauf. Kita harus di tengah. Gak boleh selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Gak boleh selalu berharap kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an, ulaika alladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzab. Orang-orang itu memang orang-orang yang termasuk orang minal muttaqin, orang salih, orang baik, orang wali, punya sifat mereka di tengah. Karena orang itu kalau terlalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala akan putus asa kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Dan ini pasti langsung karena ibadah kita, karena amalan kita. Udahlah, kalau tetap harus masuk neraka, kalau tetap harus ada azab kubur, kalau tetap ini, udahlah, gak ada manfaat, gak usah beribadah. Nah, ini yang pertama. Karena selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dia bilang wa yakhafuna azabah. Ada yang kebaliknya, ya Allah Subhanahu wa taala Maha Rahmat. Kalau di Mesir kita bilang inna Allah ghafurur rahim. Kalau kita ketemu orang yang berdosa, maaf ya yang nauzubillah lakukan hal-hal yang seperti zina gitu, ada yang bilang, "Sudahlah Syekh, inna Allah ghafurur rahim. Allah Maha Rahmat, Allah Maha Ampuni." Ah, ini juga musibah. Kalau kita selalu berharap kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala, gak ada takut, kita juga akan tidak semangat beribadah. Berarti gak boleh dua-duanya. Berarti kita harus selalu di tengah. An nakuna selalu harus an nakuna bainar raja'i, di antara raja. Raja itu harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, wal khauf takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Gak boleh kita ke kanan aja atau ke kiri saja. Ya. Yang terakhir, sebenarnya ini tidak boleh jadi terakhir ya, tapi tadi waktu saya siapkan poin-poin, ingat terakhir itu masalah al-muhafadzah 'ala shalah fi waqtiha bi khusyu'. Kita jaga salat tepat waktu ya dengan khusyuk. Sebenarnya ini sangat penting ya. Bisa juga ini jadi nomor dua setelah niat, karena inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Orang-orang yang jaga salat, saya mungkin lihat orang itu suka amalan puasa tapi gak jaga salat tepat waktu. Pasti amalan-amalan lain itu tidak pas. Pasti akhlaknya gak bagus. Tapi gak pernah ketemu orang ahli salat tepat waktu jamaah di masjid, khusus laki-laki, kecuali semua hal-hal lain itu sudah mantap. Berarti as-salah, as-salatu imaduddin. As-salat itu yang akan buat hidup kita, ibadah kita luar biasa. Ya. Dan salat itu juga termasuk zikir, karena zikir itu banyak zikir dalam salat kita. Ya. Kalau mau tambah nomor 10 bisa juga. Mau tambah nomor 10 itu masalah puasa. Masalah puasa. Kenapa masalah puasa? Orang-orang yang rajin puasa, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-siyamu junnah, wiqayah. Puasa itu, kalau junnah bahasa Arab itu yang buat kita jauh dari hal-hal jelek. Siyam itu bantu kita jauh dari hal-hal buruk, wabil khusus. Kita kalau sudah masuk akhir zaman, fitnah-fitnah yang diantara laki-laki dan perempuan, yang menurut saya itu fitnah yang paling seram sebelum fitnah Dajjal. Gak ada yang bisa jauhkan kita dari fitnah. Fitnah perempuan atau hubungan laki-laki dengan perempuan yang Allah gak ridai. Seperti puasa dan zikir. Salat. Puasa. Puasa itu sangat penting. Wa man lam yastati' fa'alaihi bis-shaum. Barang siapa yang tidak bisa nikah, maka dia berpuasa. Fa innahu lahu wija. Karena puasa itu adalah gak tahu bahasa Arab Indonesia apa, mohon maaf ya. Wija itu yang akan menjaga kita dari hal-hal buruk, dari dosa-dosa. Dan maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal-hal seperti zina dan hubungan laki-laki dengan perempuan yang Allah tidak ridai. Berarti kita mau selalu semangat dengan ibadah. Saya sudah sebutkan 10 syarat biar kita semangat. Tapi saya bisa, kalau saya pilih satu syarat di antara 10 ini, kita mulai. Coba saya pilih yang mana? Saya pilih yang Rasulullah SAW sudah pilih, yaitu zikir. 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 Wallahi gak ada energi untuk ibadah kita seperti zikir. Orang-orang yang selalu berzikir itu memang, karena sekarang kalau kita lihat ada orang itu beribadah, saya sudah kasih tahu, karena takut masuk neraka. Itu kalau sudah masuk masjid, salat, selesai salat baca zikir, buru-buru keluar. Dia tidak menikmati ibadah, tapi dia hanya tanggung jawab. Mau selesaikan aja salatnya, zikirnya, biar Allah Subhanahu wa taala tidak marah, biar dia tidak masuk neraka. Tapi orang-orang itu ahli zikir, wallahi dia kalau di rumah dia lagi tunggu waktu masuk salat. Dia mau menikmati. Berarti beda ya. Beda level.
Yang pertama juga insya Allah orang baik karena dia takut Allah marah. Tapi levelnya masih di bawah. Tapi ada orang itu yang seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, arihna biha ya Bilal. Rasulullah SAW selalu kalau datang waktu salat Rasulullah langsung panggil Bilal, cepat Bilal. Arihna biha ya Bilal. Saya mau rahat, saya mau istirahat, saya mau tenang hati dengan salat. Karena kalau orang itu sudah masuk salat, orang ahli zikir kalau sudah masuk salat, dia betul langsung kayak pisah dari dunia. Gak kayak sudah gak ada dunia lagi. Dia langsung ingat kalau dia memang berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan dia menikmati ibadah, menikmati salat. Berarti menurut saya mau pilih satu wasilah atau satu syarat di antara 10 syarat-syarat yang tadi saya sampaikan itu yaitu masalah zikir. Kalau memang rasanya antum nggak bisa ibadah, nggak semangat ibadah, uh, belum bisa masuk moodnya, kalau masuk salat hanya saja mau selesai, mau cepat selesai, berat. Berarti nasihatnya seperti yang di hadis Rasulullah SAW. La yazalu lisanuka ratiban bizikrillah. Karena sahabat yang datang kepada Rasulullah SAW itu, dia juga bilang berat. Berarti dia tidak semangat ibadah. Kalau semangat ibadah pasti tidak terasa berat. Nah, berarti dia datang kepada Rasulullah SAW dalam keadaan dia rasanya sulit. Agama Islam itu sulit. Berat ibadahnya. Berarti dia tidak semangat. Nah, terus Rasulullah SAW mau dia semangat, mau dia masuk mood ibadah, apa nasihatnya? Rasulullah tidak kasih tahu dia jaga salat tepat waktu, tidak kasih tahu puasa, tidak. Nah, la yazalu lisanuka ratiban bidzikrillah. Harus selalu lidahmu basah dengan zikir Allah Subhanahu. Berarti ini nasihat saya untuk diri sendiri, untuk kalian. Mau selalu dalam mood ibadah, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan lalai dan buang HP-nya. Wallahi, wallahi HP itu musibah terbesar di zaman sekarang. Semua musibah-musibah datang dari HP. HP itu yang buat kita lalai, yang buat kita lihat hal-hal Allah gak ridai, buat kita jatuh fitnah sama perempuan, buat semua musibah-musibah dari HP. Kalau gak ada belajar, kalau gak ada waktu kelas, kalau gak nonton tausiah, atau mau belajar, atau mau cari ilmu, jangan pegang HP. Kalau mau selamat, jangan pegang HP aja. Ya, sampai ibu saya dan memang semua orang-orang tua, mereka kalau bicara tentang Habib, mereka bilang apa? Wallahi, kita berharap kita di zaman sahabat, gak ada HP. Kenapa mama? Karena mereka gak ada waktu semuanya itu. Kalau mereka mau menikmati dunia, mereka silaturahim. Pergi ke orang tua, pergi ke saudara. Tapi kita sekarang mau silaturahim, WA, apa kabar? Alhamdulillah baik, sudah selesai. Maka HP itu buat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya tidak bisa bilang nggak boleh pakai HP atau HP itu haram. Tapi kalau tidak pakai HP untuk yang manfaat, jangan pakai. Karena HP itu yang akan buat kita jauh dari zikir Allah Subhanahu wa taala dan selalu lalai. Ya. Wallahu taala a'lam. Kita sekarang mungkin sisa waktu itu untuk pertanyaannya karena pasti pertanyaannya banyak sekali. Masya Allah, tabarakallah, ya Syekh ya. Tuh teman-teman ya, ingat ada 10 poin yang diutarakan oleh Syekh. Ya, ada niat, perbanyak zikir, ya. Tapi zikir-zikir yang berkualitas ya. Lalu Ya, betul. juga tinggalkan lalai. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Lalu juga kulu bani adam minal ajal. Ah, ini penting nih Syekh. Kulu bani adam minal ajal tentang apa namanya? eh batas manusia akan datang ajalnya. Ya, tadi akan Oh, ajal, ada ajal. orang ada orang yang dibangkitkan dalam ditutup dengan dengan air yang tingginya 7 hasta habis menutup hidungnya. Ada yang dibangkitkan dalam keadaan gila, ada yang dibangkitkan. Semua akan dibangkitkan dalam keadaan yang masing-masing, Syekh. Tapi nanti Ya benar. ada pertanyaan dari seorang mualaf nih, Syekh. Eh Silakan. pertanyaannya begini, Syekh. Kok ribet? Kalau saya baca, saya catat kata mualafnya, kebetulan di sini ada mualafnya. Susah sekali ya belajar Islam. Banyak sekali faktor yang menyebabkan kita ini susah dalam beribadah. Saya ini kata mualaf, saya ini masuk, saya ini mas
apa sih tulisannya? Saya ini masuk Islam karena dari aplikasi TikTok sih, dari acara debat lintas agama. Saya masuk Islam dari acara debat lintas agama. Setelah saya masuk Islam, tidak ada orang yang mendebat saya tidak tidak mengajarkan saya agama Islam. Saya suruh belajar sendiri. Sementara saya lihat di TV-TV, di 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 TV-TV atau di sosial media banyak sekarang ustadz-ustadz yang masuk penjara karena berbuat asusila, apa namanya, eh, ustadz masuk penjara karena asusila perempuan, sehingga saya takut belajar sama siapa, gitu Syekh. Jadi mualaf ini dia, eh, Mbak ini, dia masuk Islam itu karena ada acara debat lintas agama. Lalu setelah dia kalah berdebat, tapi tidak ada lagi yang mengajarkan dia agama Islam, cuman berdebat saja. Lalu dia masuk ke sini ingin mendengarkan nasihat Syekh. Kok susah ya, mau niat dalam apa, menjaga ibadah karena nggak punya teman, dijauhin dari orang tua, gitu Syekh. Lalu dia pengen cari guru tapi takut karena di TV-TV banyak sekarang ustadz-ustadz itu melakukan asusila kepada perempuan. Jadi dia takut. Gimana cara nyari gurunya Syekh yang benar? Gitu Syekh. Silakan. Ya, saya kasih nasihat untuk beliau seperti nasihat Rasulullah SAW. Itu yang pertama, yaitu selalu berzikir kepada Allah. Karena beliau juga katanya pas masuk kajian ini dia rasanya sulit, banyak syarat-syarat. Ya, kalau sulit mulai dengan zikir. Ya, tapi bukan artinya antum tidak belajar agama Islam karena antum muallaf baru masuk Islam, kita harus tahu tentang rukun-rukun. Kalau orang yang datang kepada Rasulullah SAW, dia sudah tahu uh, tentang Islam, dia sudah tahu tentang salat, tentang puasa, tentang hukum-hukum atau pemerintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau antum mungkin butuh guru. Kalau antum selalu takut orang ini orang nggak bagus, orang ini mungkin orang nakal, ulama nakal, nggak akan belajar, ya, nggak akan belajar. Antum cari satu ulama yang mungkin buat silsilah di YouTube. Saya yakin kalau antum cari pasti banyak. Jangan pilih-pilih ulama yang mungkin semua orang Indonesia setuju dengan mereka, dengan beliau, orang baik. Beliau kelihatan orang baik, ya. Langsung antum setiap hari kayak buat walaupun 1 jam. 1 jam cukup. 1 jam insya Allah belajar misalnya hari ini tentang salat. Sampai sekarang saya yakin ya, saya selalu ketemu video-video Ustaz Ali Hidayat, Buya Yahya, Ustaz Abdul Somad, dan ulama-ulama salafi. Banyak ulama-ulama sampai pakai kasih contoh bagaimana cara wudhu, bagaimana cara salat. Ya, berarti kita gak punya alasan. Jangan cari tahu tentang hal-hal seperti mereka itu, apakah mereka nakal atau karena ini pintu syaitan. Pintu syaitan. Yang penting mereka sampaikan hal-hal yang benar dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dari hadis sahih. Selainnya kita tidak boleh cari tahu. Tidak boleh cari tahu. Karena al-insan mahallul khata'i wal nisyan. Dalam agama Islam itu kita terima kalau ada orang-orang berdosa. Bukan artinya kita mudahkan dosa, tapi ini memang manusiawi. Nggak ada manusia yang sempurna, yang seperti yang tidak berdosa itu malaikat. Tapi kalau memang orang itu terkenal memang betul orang nakal, orang suka ada hubungan haram sama perempuan, nah, kalau menurut saya itu yang saya tadi sampaikan nama-nama mereka itu, menurut saya nggak pernah saya dengar hal-hal seperti itu. Banyak ulama, masya Allah. Saya kasih nama Ustaz Ali Hidayat, Ustaz Abdul Somad, Buya Yahya. Mereka ajarkan insya Allah tentang agama Islam yang benar insya Allah. Dan Ustaz juga Ustaz Basalama, ulama-ulama salafi. Jangan juga ikut orang-orang yang bilang ini Wahabi, ini Sufi, ini orang ahli bid'ah, ini orang, jangan. Jangan. Ya, nanti akan lebih bingung dan naudzubillah nanti akan keluar lagi dari agama Islam. Jangan. Ah, barang siapa yang ingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala,
yang buat kita dekat kepada Allah, yang sampaikan agama Islam dari Al-Quran dan Sunnah, ini mereka atas kepala kita. Ambil ilmu dari mereka, insya Allah. Ya, berarti kalau antum rasanya sulit, itu dua nasihat saja untuk antum, insya Allah. Dan mudah-mudahan semoga Allah selalu jaga iman antum, ya. Mudah-mudahan antum insya Allah setiap waktu makin dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nasihatnya yang pertama, cari guru yang buat antum tenang. Maksudnya hati antum, oh saya lihat Ustaz Abdul Somad tapi kayaknya gak cocok sama saya. Ya, coba Ustaz Adi Hidayat. Yang cocok dengan antum. Ya. Dan insya Allah belajar misalnya tentang salat, tentang zakat, tentang haji, rukun-rukun Islam dulu. Setelah itu fardu-fardu seperti masuk dalam misalnya masalah niat, masalah-masalah seperti itu. Ya, jangan banyak, sedikit-sedikit ya, sedikit-sedikit. Dan sisa waktu antum habiskan dalam keadaan zikir, ya, karena saya yakin wallahi kalau antum sudah masuk mood zikir, antum akan terasa tenang, hati gak akan pernah terasa seperti setelah Islam, insya Allah setelah bawa zikir, ya. Mungkin ada orang itu muslim tapi gak pernah zikir, itu memang hatinya selalu sempit, selalu dia sedih. Bukan berarti kalau Islam tanpa zikir, tanpa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala selalu lalai. Jangan mikir orang-orang muslim yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala yang selalu lalai itu bahagia. Bukan. Orang itu yang bahagia itu orang yang selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ya, barakallahu fikum. Masya Allah. Ya, semoga dapat menjawab ya pertanyaannya tadi Ibu, nggak boleh disebutkan namanya. Oke, baik. Berikutnya kepada murid tercinta Syekh Ali, yaitu Alfian. Fadl. Alfian, Ustaz Alfian. Alfan bukan Alfian. Oh, Alfan. Fadl. Alfan itu gak pernah belajar sama saya. Hmm. Tapi selalu ada ini, Syekh. Ya, selalu ada. Insya Allah. Fadl. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Syekhuna dan para Waalaikumsalam. Haris beserta Waalaikumsalam. Ustadz. Jazakallahu khairan katsiran jiddan atas waktunya. Dan terima kasih sudah disebut sebagai murid kesayangan. Padahal nggak pernah, Gak apa-apa lah. Gak Alvan apa-apa. belum pernah. Ya insya Allah nanti kita dipertemukan di dunia sampai surga Jannatul Firdaus bersama. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaan Al-Fakir ini Syekhuna. Jadi gimana cara menjaga walaupun kita itu sebagai seorang hamba itu kadang nakal gitu. Kadang kita sama Allah itu bermaksiat kemudian tobat lagi, maksiat tobat lagi. Sampai walaupun 100 kali kita melakukan, Alvan tuh selalu dinasihatin jangan pernah berhenti taubat. Ya. Apakah saya sedang mempermainkan Allah? Di situ kan kita kayak ragu-ragu gitu. Ya Allah gimana? Cuma di situ tetap nasihat dari para guru-gurunya Alvan juga, jangan pernah berhenti taubat. Itu kuncinya. Jangan pernah juga tinggalin sholat karena tali yang menghubungkan kamu sama Allah langsung. Terus gimana caranya menjaga hatinya kita ini? Misalkan kita memang lagi drop banget, lingkungan lagi nggak mendukung, lingkungan tuh nggak ada yang soleh-soleh gitu. Nggak kayak misalkan Alvan lagi kumpul sama Syekhuna. Kalau Syekhuna kan kumpulnya mungkin sama orang-orang soleh, berarti enak atau gampang sekali untuk melakukan ketaatan. Sedangkan kita yang kadang mungkin ngelihatnya ke depan udah maksiat gitu. Keluar rumah udah maksiat aja yang dilihat. Nah itu bagaimana Syekhuna cara kita tuh menjaga hati bahwa ya Allah walaupun kita itu kadang berdosa, itu disengaja atau tidak, kita tetap berhusnuzon sama Allah, ya Allah Engkau tetap mengampuni kami gitu. Karena kadang ketika kita sudah merasa dosa ini kok kayaknya bikin kita malah tambah malas beribadah, malas baca Quran, itu kita malah makin menjauh. Nah itu Alvan tuh jadi malah makin menjauh, jadi nggak mau baca Quran, jadi malah seringnya melakukan hal-hal yang membuat kita lalai. Syekhuna. Caranya untuk pertama berhusnuzon sama Allah, terus kemudian tetap berhusnuzon. Yang kedua, ketika kita tetap ketika kita tahu bahwa kita itu ya sebagai hamba itu nakal, kita tetap sama Allah tuh berprasangka baik. Jadi nggak
nurutin kata-kata syaitan, udah kamu kalau udah maksiat nggak usah gitu. Nggak usah taubat kan gitu, itu buruk. Itu saja saya guna. Syukran jazakallahu khairan katsiran jiddan. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Pan, Ini kalau pertanyaan pertama kali ada pertanyaan tidak Panjang aneh banget. dan luar biasa dari Hasan. Biasanya pertanyaannya itu buat saya sendiri bingung, tapi ini pertanyaan sangat penting dan luar biasa, masya Allah. Jazakumullah khairan Alfan. Ini sebenarnya bisa kita tambah syarat-syarat yang tadi itu. Jadi ada 11, selalu bertaubat. Ya, jazakallah khairan Alfan. Ya, itu sangat penting kalau kita, karena memang keadaan manusia itu selalu berdosa, selalu berdosa. Inna Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ya, yang pertama pertanyaannya, apakah kalau kita selalu bertaubat dan kita selalu janji kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ini terakhir ya Allah. Saya tidak rida kepada diri sendiri ya Allah. Saya malu kepada Engkau ya Allah. Tapi besok kembali lagi. Apakah ini termasuk main kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Tidak. Dari hadis-hadis kudusi, dari ayat-ayat dalam Al-Qur'an banyak sekali. Saya gak bisa sebut semuanya. Allah selalu tunggu kita bertaubat. Cukup ayat Inna Allah yuhibbut tawabin. Artinya apa? Allah cinta orang-orang yang selalu bertaubat. Apakah ada orang bertaubat tanpa dosa? Bertaubat dari apa? Dari dosa. Yuhibbut tawabin. Itu tawabin itu orang-orang yang selalu bertaubat. Kalau selalu bertaubat berarti selalu berdosa. Bukan artinya kita memudahkan dosa, bukan seperti itu. Tapi karena ini harus terjadi. Harus terjadi. Sifat manusia itu berdosa. Kullu bini Adam khata'. Hadis Rasulullah SAW. Semua anak Adam bersalah, berdosa. Tapi wa khairul khata'in at-tawwabun. Yang paling bagus di antara kalian yang berdosa, yang bersalah, yang selalu bertaubat. Ada hadis qudsi, ya ibn Adam, "Lau ataitani biturabil ardi khataya la ataituka biturabihi maghfiratan." Kalau kamu datang semua debu-debu yang di bumi itu, kamu berdosa seperti semua debu-debu yang di dunia ini. Saya akan datang juga dengan maghfirah, dengan ampuni yang lebih banyak daripada dosa-dosa kamu. Lau balagat dhunubuka anana sama. Kalau dosa-dosa kamu sudah sampai langit. Thumma astaghfartani. Dan kamu minta diampuni, aku akan ampuni dosa-dosa kamu dan gak akan peduli. Artinya apa gak akan peduli? Gak akan peduli dosanya seperti apa. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a. Semuanya hafal ayat ini. Jangan pernah putus asa kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosa semuanya. Ya. Berarti itu bukan namanya main kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang datang kepada Imam Ali radhiyallahu an karramallahu wajhah dan dia bertanya, "Wahai Imam Ali, kalau ada seorang berdosa, Imam Ali dia harus lakukan apa?" Imam Ali menjawab, dia bertaubat. Terus orangnya bertanya lagi, "Kalau berdosa lagi?" Imam Ali menjawab, "Bertaubat lagi." Kalau berdosa lagi, Imam Ali menjawab, "Bertaubat lagi." Sampai orangnya bilang, "Sampai kapan?" Imam Ali menjawab, "Sampai syaitan putus asa." Karena syaitan itu ada waktu akan putus asa kepada kita. Ada waktu. Wallahi ada waktu akan putus asa. Tapi memang ini gak mudah. Tapi yang penting kalau datang syaitan bilang, "Oh, kamu itu munafik. Kamu itu orang kelihatan baik depan orang, tapi kamu itu selalu berdosa." Karena itu tugas syaitan, mau buat kita putus asa kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsung ingat kepada Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a dengan hadis-hadis wallahi wallahi wallahi. Kalau kita berdosa apapun, semua dosa-dosa yang bisa masuk otak kamu, ya, otak kita, mohon maaf, semua dosa-dosa wallahi kalau bertaubat langsung diampuni kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahi, ini bukan saya bersumpah itu karena dari hadis-hadis Rasulullah SAW, dari hadis-hadis kudusi, dari ayat-ayat Al-Quran. Berarti Inna Allah yuhibbut tawabin. Allah cinta orang-orang yang selalu bertaubat, bukan yang bertaubat, yang selalu bertaubat. Ya, berarti selalu berdosa juga. Gak ada orang yang malaikat ya. Terus pertanyaan yang kedua, kita gak punya suhbah salih, gak punya teman-teman salih. Ini kesempatan sangat luar biasa untuk khalwat kepada Allah Subhanahu.
Kalau nggak punya teman salih atau nggak punya teman salihah, itu untuk akhwat, ini bagus banget biar kita habiskan waktu kita dengan khalwah kepada Allah Subhanahu wa taala, masuk kamar sendiri. Apakah ada, mohon maaf, teman lebih mulia dari Allah Subhanahu wa taala? Jangan bawa HP, duduk di kamar, syuruhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Syuruhat. Ada seorang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya tidak bisa kalau sujud seperti antum. Masya Allah, fasih doa kepada Allah Subhanahu wa taala, fasih zikir. Saya nggak bisa. Maka Rasulullah SAW suruh dia apa saja, bicara apa saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Bicara apa saja, walaupun tutup mulut, hati aja yang bicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa dengar hati kita. Bisa pakai bahasa Indonesia, bisa pakai bahasa apapun, curhat kepada Allah. Ya Allah, saya tidak ada rezeki, ya Allah. Ya Allah, saya selalu jatuh, syaitan selalu ganggu saya, ya Allah. Ya Allah, tolong saya, ya Allah. Ya Allah, jaga hati saya, ya Allah. Ya, berarti uh, kalau gak punya teman untuk sementara sampai Allah kasih insya Allah suhbah salihah, itu wasilah, hanya saja wasilah. Hanya saja wasilah. Tapi wasilahnya gak ada. Harus kita bagaimana? Bukan artinya kita ganti dengan teman yang tidak baik. Tapi kita udahlah habiskan waktunya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau wallahi kalau sudah menikmati khalwat kepada Allah Subhanahu wa taala, wallahi gak akan bisa menikmati duduk sama siapapun lagi. Orang-orang kalau sudah masuk mood khalwat, sudah bisa nangis, hanya saja Allah yang lihat, nangis, bicara kepada Allah, nangis, sedikit-sedikit membaca Al-Quran, nangis, sedikit-sedikit zikir, nangis. Ini namanya sudah masuk mood ibadah, sudah selalu rasanya dekat banget kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah seperti itu, akan mulai jauh dari manusia. Ya, itu nasihat saya. Dan banyak orang-orang wali yang sudah lepas dunia, gak suka duduk sama manusia lagi. Tapi dia tetap kasih hak istri, anak-anak, karena ini tanggung jawab. Tapi wallahi, saya kenal banyak orang yang hanya mau duduk sama istri, dia cinta istri, tapi karena menikmati banget khalwat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai mulai zalim sama istrinya. Maka saya kasih nasihat untuk beliau, kalau memang betul cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, harus kasih hak istri dan anak-anak. Memang itu fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Allah ciptakan, Allah apa, buat fitnah untuk istri, suami itu adalah fitnah, adalah ujian untuk istri, dan istri ujian untuk suami. Anak-anak ujian untuk orang tua. Itu namanya ujian. Walaupun kita cinta, tapi Allah mau dia. Apakah kita cinta mereka lebih dari Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita suka curhat kepada suami lebih daripada curhat kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita menikmati apa, dunia, atau menikmati dunia ini dengan hanya saja duduk sama istri, sama anak-anak, main sama anak-anak, atau lebih menikmati khalwat kepada Allah Subhanahu wa taala? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Berarti ini pertanyaan yang kedua. Nasihat saya untuk Alfan, Masya Allah, Alfan itu karena cari tahu, itu bukti tanda Alfan itu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berarti yang pertama, wallahi, kapanpun berdosa, walaupun apa ya, triliun kali, lebih dari triliunnya, sampai ananas sama, sampai itu hadis qudsi, sampai langit, dari bumi sampai langit, dosa-dosa kita, tapi datang kepada Allah Subhanahu wa taala taubatan nasuhan. Nah, kapan kita bilang itu main? Kalau kita bohong, ayah, saya aja bilang saya bertaubat, tapi Allah gak tahu. Allah tahu hati kita. Apa itu taubatan nasuha? Hati kita memang betul menyesal. Betul kita punya niat, gak akan kembali lagi. Betul, gak mau kembali lagi. Betul kita benci kepada dosa-dosa. Betul kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya taubat nasuha. Tapi jatuh lagi, itu bukan khianat, bukan orang munafik, bukan orang main kepada Allah, tapi manusia. Jatuh kembali lagi, jatuh kembali lagi. Pasti syaitan datang. Sampai kapan kamu gak maluhkah? Kamu ini sudah janji kepada Allah, tapi masih jatuh lagi. Kamu itu orang munafik, orang kafir. Jangan. Langsung meludah. Atau a'udzu billahi minasyaitonir rajim, sebelah kiri. Langsung saya husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah kasih tahu. Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah yabsutu yadahu bil-lail. Setiap malam Allah gini. Allah tunggu kita. Untuk orang-orang yang dari siang, dari pagi berdosa, Allah malam tunggu dia datang untuk bertaubat. Dan Allah yabsutu yadahu bin nahar
Nahar itu siang bahasa Arab, ya. Liyatuba musiiul lail, melebarkan tangannya biar orang-orang yang berdosa dari malam sampai siang Allah tunggu. Berarti Allah dua waktu. Siang tunggu orang yang berdosa dari malam sampai siang. Dan malam tunggu orang yang berdosa dari siang sampai malam. Banyak hadis-hadis. Kita gak akan selesai tentang apa kalau sebutkan hadis-hadis untuk taubat, untuk maghfirat, untuk sifat Allah Subhanahu wa taala Al-Ghafur Ar-Rahim. Maka tutup pintu di muka syaitan bilang saya husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala, kapan saja saya jatuh saya akan kembali lagi. Yang penting betul taubatan nasuha. Wallahu taala a'lam. Ya, Jazakallah Masya khairan. Allah. Ya, Alfan, gimana? Sudah terjawab ya? Insya Allah ya. Alfan. Alhamdulillah. Ya, Masya Allah. Baik, terima kasih Bang Alfan. Berikutnya ada Bagas. Ya, ada Bagas Adinata. Mobile ya Bagas, tetap. Oh, ada laki-laki juga di sini ya? Oke, ada Alvan, ada Hasan ya. Tapi sedikit sekarang laki-laki yang suka ikut kajian, sukanya ikut debat. Oke, silakan. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam Bagas. Bagas itu pernah belajar sama saya Bagas. Masya Allah. Alhamdulillah Ya masih Bagas. ingat Syekh. Alhamdulillah senang hati nih rasa Syekh. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Masya Allah. Oke Syekh, jadi pertanyaan Ana itu berkaitan dengan zikir yang Syekh sampaikan tadi. Jadi yang namanya zikir itu kan artinya kan mengingat, yang dimana zikir itu tertuju kepada yang kita ingat tuh Allah Subhanahu wa taala. Nah, cara orang mengingat Allah ini kan Syekh ada berbagai macam lah Syekh caranya. Salah satu yang saya sebutkan Nah, tadi dengan berzikir, menyebut nama Allah dengan jumlah-jumlah tertentu, atau dengan membaca wirid-wirid tertentu, atau bahkan ada orang itu, ya ini yang Anda mau tanyakan tuh ini Syekh. Ada beberapa orang yang dia itu dengan jalan-jalan, misal wisata ke gunung, wisata ke pantai, atau wisata ke tempat-tempat lain, melihat gunung, melihat laut, dia itu merasakan kebesaran Allah. Dia langsung ingat Allah, merasakan apa namanya nikmat yang Allah berikan kepada dia itu Syekh. Nah itu bagaimana itu Syekh? Kegiatan dia wisata atau kegiatan dia berlibur itu apakah termasuk zikir atau hanya sekedar kayak muhasabah atau hanya sekedar mengingat ciptaan Allah atau hanya sekedar mensyukuri nikmat Allah? Itu bagaimana itu Syekh? Masya Allah. Pertanyaannya luar biasa juga, Masya Allah, Bagas. Barakallahu fikum. Sebenarnya ini zikir termasuk zikir yang sangat mulia. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Orang-orang itu yang punya albab itu uqul. Orang-orang itu yang betul selalu mikir tentang Allah Subhanahu wa taala. Mereka memang punya sifat alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanak. Berarti orang-orang ahli zikir itu memang mereka itu suka tadabbur, tafakkur. Tapi saya kasih nasihat ya. Saya termasuk orang-orang yang kalau mau santai, mau zikir, mau menikmati zikir, saya suka juga lihat gunung-gunung, saya suka pergi ke pantai. Tapi setelah saya cari tahu ternyata itu sulit banget. Kalau saya pergi sana itu gak bisa sendiri. Pasti ramai, pasti ada perempuan buka aurat, pasti ada fitnah-fitnah. Berarti ini gak bisa bantu masuk mood zikir. Tapi kalau memang antum bisa lepas, ada orang itu masya Allah punya nikmat luar biasa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dimanapun dia bisa kayak khalwat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti kata ulama kita itu khalwat itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala bukan hanya saja harus masuk kamar tutup sendiri, enggak. Ada orang bisa khalwat kepada Allah Subhanahu Wa Taala walaupun ramai. Bisa. Ada orang itu duduk sama teman-teman, dia hatinya lagi zikir, sampai tiba-tiba lihat dia nangis. Ini orang itu Masya Allah punya nikmat luar biasa. Mudah-mudahan kita semuanya bisa khalwat kepada Allah Subhanahu Wa Taala kapanpun. Kalau bisa, pergi ke tempat-tempat yang bisa buat kita tadabbur. Rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanak. Zikir yang paling mulia di sana itu subhanallah, 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 subhanallah. Berarti ini zikir yang paling mulia, Bagas. Nah, kalau orang itu suka pergi ke sana, itu termasuk orang ahli zikir. Dan ini memang bantu banget masuk mood zikir dan masuk mood ibadah. Tapi kalau pergi sana langsung ingat dunia, wow, ambil foto-foto, selfie, posting, jangan. Nah, ini bukan orang zikir ahli zikir ini. Ya, mau pergi sana
Kalau bisa jangan bawa HP. Kalau bisa, kalau kita harus bawa HP mungkin ada yang penting, silent, matikan internet, buat 1 jam itu tadabbur, tafakkur. Itu juga termasuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum awalnya bilang zikir itu ada banyak macam. Betul, salat itu termasuk zikir. Fadhkuruni adzkurkum. Apa saja yang buat kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala itu termasuk zikir. Ya. Dan termasuk juga macam yang tadi antum sampaikan, orang-orang yang suka jalan-jalan di tempat-tempat wisata sampai katanya mau cuci mata biar lihat bagaimana keagungan Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sambil dizikir itu luar biasa. Tidak termasuk hal-hal yang jelek tapi termasuk hal-hal yang luar biasa. Tapi nasihat saya hati-hati. Kalau nggak bisa jaga mata, kalau nggak bisa jaga diri dari fitnah-fitnah yang ada di tempat-tempat sana, jangan pergi sana. Allah taala. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Ya, Adik Bagas, bagaimana? Terjawab ya, insya Allah. Semoga ini Ya, bisa insya jadi Allah, pelajaran. alhamdulillah. Nah, Syukran Syekh, jawabannya Syekh. Afwan barakallah. Ya, kullu Assalamualaikum tamam. warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, teman-teman yang mau bertanya silakan diangkat tangannya. Saya ada pertanyaan titipannya sebenarnya banyak banget nih. Jadi gini, Syekh, kami ada pertanyaan gini. Ini kami sebagai orang awam sudah berusaha berteman dengan Al-Quran, Syekh. Kami sebagai orang awam berusaha berteman dengan Al-Quran. Tapi Syekh, Al-Quran ini tidak membawa rasa-rasanya tidak membawa saya terjemahkan dengan bahasa yang mungkin lebih lebih enak didengar sih. Ya, Rasa-rasanya silakan. Al-Quran ini tidak membuat hati saya lembut. Tenang. Iya, Iya. tidak membuat hati saya tenang. Apa gara-gara saya salah baca? Apa karena saya tidak mengerti maknanya? Atau karena memang dosa saya banyak? Yang saya dengar, Al-Quran itu bisa membuat seseorang yang bodoh menjadi pintar, yang keras menjadi lunak hatinya, menjadi lembut, yang 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 kaya bisa, yang miskin bisa menjadi kaya. Lalu kenapa ini tidak terjadi kepada diri saya? Bahkan saya melihat di beberapa majelis orang saling orang saling bahasanya apa? Orang yang saling beribut, apa sih beribut nih? Apa? Bertengkar di dalam satu majelis orang saling bertengkar gitu, Syekh. Di dalam majelis. Gimana itu Syekh kira-kira? Apakah itu apa salahnya Syekh gitu? Padahal. Ya, saya tanya antum Pak, apa makanan yang antum bisa suka, yang paling suka? Yang saya paling suka makanan daging Syekh. Daging. Coba bayangkan antum, mohon maaf ya, mohon maaf, contoh ini mungkin lumayan jelek ya. Antum coba bayangkan ada yang kasih daging jengkol ya. Eh, biasanya daging sama jengkol jadi Baik, satu Syekh. kalau saya durian, suka durian. Nah, coba kalau antum bawa makanan yang paling enak, tapi masuk kamar mandi yang bau, bisa gak menikmati makanannya? Enggak, enggak Syekh. Gak bisa Muntah ya. yang ada Syekh. Muntah kan? Padahal ini makanan yang paling enak. Taban, maaf ya, contohnya sangat jelek, mohon maaf ya. Tapi biar bisa masuk akal. Kalau antum mau baca Al-Quran itu Al-Quran itu perkataan atau kalamullah yang paling mulia. Tapi mau masuk hati yang banyak kotoran. Bagaimana bisa menikmati Al-Quran? Bisa? Gak bisa. Berarti mungkin wallahu taala alam. Sebab yang pertama kenapa kita gak bisa khusyuk, gak bisa tadabbur, gak bisa nanis dengan Al-Quran, gak bisa tadabbur, gak bisa tenang hati, gak bisa jadi orang pintar karena alatnya rusak, alatnya busuk, alatnya kotor. Maka saya kalau datang waktu saya rasanya gak bisa tadabbur Al-Quran, gak bisa salat yang khusyuk, saya sudah tahu harus 2 rakaat taubat, tapi bukan 2 rakaat yang biasa ya. 2 rakaat taubat itu saya kasih dari pengalaman Al-Faqir yang penuh dosa. 2 rakaat taubat itu saya paksa. Saya nggak berdiri dari sujud kecuali kalau sudah nangis. Kalau belum nangis berarti saya belum belum jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan anak kecil itu sudah misalnya merusakkan mobil ayahnya. Dia bawa mobil ayah, tapi maaf ya, karena musibah mobilnya rusak, dia datang ke ayahnya. Apakah dia bisa bilang untuk orang tua,
ini kunci mobilnya, mobil antum sudah rusak, saya minta maaf. Bisa gak gitu? Dia akan datang takut, nangis. Wahai ayahku, saya minta maaf, saya bersalah, wallahi saya gak sengaja. Harus kita seperti itu sama Allah Subhanahu wa taala. Harus kita ingat kepada dosa-dosa kita. Taubat itu bukan astaghfirullah wa atubu ilaih. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana sayyidul istighfar, sudah selesai. Tapi sambil akal kita itu di dunia, lagi sujud baca, lidahnya yang gerak saja. Tapi hatinya gak gerak. Kalau belum nangis, kalau belum betul menyesal, kalau belum malu kepada Allah, kalau belum terasa Allah memang sekarang dekat banget kepada kita waktu kita sujud, kalau belum keluarkan air mata, berarti ini menurut saya ini bukan taubat yang benar. Quran. Kalau sudah nangis, sudah janji ya Allah saya bertaubat dari segala dosa-dosa saya. Seperti ya Allah saya kemarin lakukan ini ya Allah. Saya Allah kemarin lakukan ini tapi engkau masih tutup aib saya. Saya kemarin ya Allah uh, apa nuntun yang haram tapi engkau masih kasih saya rezeki. Engkau masih kasih saya sehat. Saya orang sangat jeli ya Allah. Ya Allah saya berharap kepada rahmat engkau ya Allah. Sampai nangis. Nangis malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu barusan itu hatinya insya Allah keluar dari salah. Barusan rasanya enak banget. Barusan mulai membaca Al-Quran. Ini barusan akan menikmati Al-Quran. Selain ini jangan berharap menikmati Al-Quran. Karena Al-Quran itu kalamullah, itu berkataan yang paling mulia. Ya, nggak bisa masuk hati kita kalau hati kita itu kotor, nggak bisa. Masa mau kalamullah subhanahu wa taala masuk hati itu yang barusan ada ghibah, ada namimah, ada nuntun yang haram, lalai jauh dari Allah subhanahu wa taala, berharap kepada manusia tidak berharap kepada Allah, nggak boleh seperti itu ya. Ini yang pertama. Yang kedua, itu juga termasuk masalah Quran zikir, lalai. Orang itu kalau selalu lalai Quran zikir, gak bisa langsung masuk mood khusyuk dan tadabbur. Makanya saya selalu bilang zikir itu adalah energi untuk ibadah kita semuanya. Nah, berarti jauh dari HP, coba satu hari full. Dari pagi sampai malam, jangan pegang HP kecuali mau belajar, ada yang penting, ya. Dan habiskan waktu, basahkan lidah dengan zikir Allah Subhanahu Wa Taala. Dan setelah itu mulai membaca Al-Quran. Berusaha tadabbur, berusaha faham makna-makna Al-Quran. Insya Allah setelah salat taubat, insya Allah wallahi akan betul barusan terasa, ya Allah bagaimana keagungan Al-Quran ini. Pasti barusan terasa, ya Allah saya pegang mushaf itu yang dalamnya ada kata-kata Allah, rasanya betul muliakan sampai malu, sampai hormati banget. Tapi orang itu yang berdosa, yang lalai, yang hatinya kotor, dia pegang al-mushaf seperti pegang buku-buku biasa. Ya, nggak bisa seperti itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kayak mau paksa Allah. Saya sudah baca Al-Qur'an, kenapa saya masih bodoh? Saya masih baca, kenapa saya masih gak nangis? Berarti Al-Qur'an itu gak bisa buat tenang, nggak bisa seperti itu. Saya sudah kasih contoh, berdosa, bersalah sama ayahnya, pasti kalau salahnya besar, pasti gak mungkin besar seperti dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih besar wallah. Kita aja kalau janji kepada ayah kita gak akan salah lagi. Tapi salah lagi, ya Allah. Sampai pukul, sampai usir kita dari rumah. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala masih tunggu kita. Masih terima kita. Tapi kita gak mau datang. Tapi masih mau Al-Quran masuk hati kita. Bagaimana? Bagaimana itu bisa masuk akal? Gak bisa masuk akal. Ya. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fikum. Ya, Masya Allah. Semoga terjawab ya, ibu-ibu yang bertanya tadi. Kalau Al-Quran, kenapa sih kita baca Al-Quran tiap hari, tapi di hati kita nggak masuk, nggak bertambah imannya, malah berantem, makin makin berantem sama suami, makin sirik-sirikan. Ada kajian ini, kajian sana, dibeda-bedain. Nah, hati-hati tuh. Berarti ada salah dengan hatinya, ada yang salah dengan apa yang dibaca. Tidak ada ayat yang mengajarkan kita untuk bertengkar dengan orang lain atau ayat yang membuat hati kita keras, nggak ada. Baik, waktu kita tidak banyak, mungkin satu atau dua orang lagi. Kita lanjutkan kepada Ibu Anita. Ibu Anita, silakan dibuka kos kakinya. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya tapi agak susah merangkai kata-katanya Syekh. Cuma kalau buat di syarat
ibadah ini, insya Allah saya udah ngikutin Syekh, walaupun belum belum maksimal gitu Syekh. Tapi yang saya pikirkan saat ini ada saya ibu 5 anak Syekh. Salah satu anak Masya Allah. saya pernah bertanya pas malam hari gitu. Dia bilang, Pernah Mama apa? pernah bertanya. Dia bilang, Oh iya. anak saya bilang dia beragama Islam, tapi dia tidak pernah memilih agama itu gitu. Saya paham, kita kan kalau saya agama-agama keturunan gitu ya, Syekh ya. Terus dia beribadah. Saya agak susah, maaf ya, Syekh. Saya bilang ke dia, jika Mama bebasin, kamu mau milih agama apa? Saya bilang gitu. Dia bilang nggak ada yang dia yakinin gitu. Tapi dia ngejalanin Islam pun belum begitu sepenuhnya yakin, walaupun dia sholat bisa, baca Quran bisa. Terus gimana cara saya menanamkan gitu, cara saya menanamkan iman di dada dia gitu loh, agak susah saya. Ya, Terima kasih, Masya Allah. Ya. Ini termasuk ujian ibu ya. Nah, pasti bukan semua anak-anak ibu seperti itu. Ini dari syaitan ibu ya. Setiap manusia itu punya syaitan yang tugasnya menggoda kita biar kita masuk neraka. Kalau memang syaitan itu lihat ada satu anak dari anak-anak kita itu memang bisa depan itu jadi ulama, jadi orang baik, jadi orang salih. Karena syaitan itu tahu, bukan tahu gaib. Tapi syaitan itu cerita iblis waktu masuk tubuh Nabi Adam dari mulut keluar dari dubur sebelum Allah kasih ruhnya. Syaitan itu, iblis itu memang mau lihat kelemahan makhluk itu apa. Ini juga terjadi sama kita. Setiap manusia punya qarin. Qarin itu bisa tahu dari sifat-sifat kita pas lahir. Sudah makin besar dia sudah paham sifat-sifat kita. Oh ternyata anak ini kalau saya gak hancurkan akidahnya, imannya, dia akan hancurkan kita semuanya. Berarti ibu kalau katamu anak-anak seperti itu, yakin anak antum itu kalau kita jaga insya Allah dan kita benarkan masalah ini, yakinlah anak itu akan lebih baik, lebih soleh daripada anak-anak lain. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, mungkin dia ada pertanyaan seperti pertanyaan-pertanyaan yang sulit. Saya gak yakin mana Allah. Saya gak lihat ada yang ciptakan ini, ada yang ciptakan ini. Saya gak lihat. Ibu silakan banyak nonton video-video tentang pertanyaan-pertanyaan seperti ini karena ini akan banyak gak akan selesai. Tapi saya kasih hanya saja contoh. Kalau ada anak saya datang ke saya tidak lihat yang ciptakan atau yang ciptakan saya. Kenapa harus ada Allah Subhanahu wa taala? Ada keluarga saya yang seperti itu. Anak itu sampai sudah mau khatam Al-Quran, umurnya sangat kecil. Tapi dia yang paling ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu sama ayahnya. Sampai ayahnya nangis. Masa dia sudah hampir hafal Al-Quran dan saudara-saudarinya tidak ada yang seperti dia hafal Al-Quran. Tapi mereka hanya saja ikut. Nggak mau bertanya yang seperti itu. Ini saya sudah bilang karena syaitan tahu anak ini akan beda. Anak ini akan baik sekali. Anak ini akan luar biasa. Maka yang pertama ibu, selalu doakan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah kasih dia hidayah. Jauhkan dia dari syaitan. Dan ibu itu selalu istiqamah wabil khusus depan anak antum. Harus antum menjadi contoh, orang ayahnya menjadi contoh. Yang ketiga, kalau misalnya ada pertanyaan seperti itu, ya, ya, bilang aja. Coba lihat mobil ini, bagus gak? Nah, apakah antum sudah lihat yang buat mobil ini atau ciptakan mobil ini? Gak lihat. Berarti tidak harus kita lihat yang buat misalnya HP ini atau buat mobil ini atau buat pesawat ini. Tidak harus ini, tidak syarat. Tapi kita lihat aja tadabbur, lihat bagaimana langit wa yumsiku samaa taqa. Baca ayat-ayat tentang tadabbur. Lihat bagaimana bunga ini, lihat bagaimana hayawan ini. Apakah mungkin bisa masuk akal? Kalau antum bilang aja mustahil HP ini diciptakan sendiri. Mustahil tablet ini dibuat sendiri. Pasti karena rapi banget, pasti ada yang buat. Apakah mana lebih wow, mana lebih sulit, mana lebih luar biasa? Gunung-gunung atau langit atau matahari. Hal-hal yang seperti itu. Berarti bukan syarat. Tapi ini hanya saja contoh ibu ya. Tapi ibu harus memang siap-siap dengan beberapa wasilah. Yang pertama banyak doa untuk anak antum biar Allah jauhkan
syaitan dari dia, Allah selalu lindungi dia. Yang kedua, ibu harus selalu siap untuk pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Harus siap. Siap itu dengan apa? Dengan belajar. Belajar, ya, karena dia gak akan mau dengar ulama-ulama. Nah, dia mungkin masih mau dengar orang tua dengan cara pelan-pelan. Tapi kalau panggil ulama, syaitan akan buat dia apa? Tidak enak sama mereka, tidak enak hati sama mereka. Itu syaitan. Nah, berarti ibu jangan takut, jangan sedih. Ini ujian. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Allah bisa kasih ujian lewat anak-anak kita. Tapi ini bukti wallahi kalau anaknya, insya Allah, kalau sudah lewat ujian ini, insya Allah dia akan luar biasa. Atas izin Allah Subhanahu Wa Taala, jangan lepas doa untuk dia, ya. Dan selalu belajar. Apa itu biasanya itu bahasa Arab namanya ilhad. Ada ulama-ulama fokus dengan masalah ilhad. Ya, apa itu ilhad? Orang-orang yang selalu yang nggak punya agama itu, yang bilang apa dunia ini dibuat sendiri gitu. Tiba-tiba ada bom, nggak tahu bahasa Indonesia apa ya. Itu namanya orang mulhid yang tidak ada agama apapun. Ya, ibu belajar tentang pertanyaan-pertanyaan seperti itu karena memang pertanyaan-pertanyaan anak antum bukan artinya anak antum maaf ya tidak punya agama, tapi sama sama. Karena itu semuanya termasuk was-was syaitan. Was-was syaitan. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah selalu lindungi anak-anak antum semuanya. Dan ibu jangan pernah habiskan waktu yang tidak bermanfaat. Habiskan waktu dari sekarang karena ini ujian berat. Cari tahu, siap-siap. Seperti nonton Dr. Zakir Naik, Dr. Zaghlul An-Najjar. Ada ulama, banyak ulama-ulama yang yang punya ilmu khas untuk kasih hujah dan jawab, ya, untuk orang-orang mulhid yang tidak punya agama, ya. Ini hanya saja tadi saya kasih contoh. Kalau misalnya ada pertanyaan, saya gak punya yakin, saya gak gini, saya gak pernah lihat Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, saya juga, antum juga gak pernah lihat orang-orang yang buat ini. Allah Subhanahu Wa Taala kita gak bisa lihat Allah Subhanahu Wa Taala kana wa lam yakun, yani bicara tentang ilmu akidah, ya. Cari guru yang punya ilmu dan guru juga yang selalu ada jawab yang bisa masuk akal, itu yang paling penting. Karena kalau anak antum itu gak akan bisa dari dalil dari ini hadis Rasulullah SAW dan Al-Quran, gak akan terima. Harus cari hujjah, dalil yang bisa masuk akal. Ya, hati-hati dengan doa, dengan belajar. Insya Allah anak antum kalau sudah besar, insya Allah akan selamat dari fitnah ini dan akan beda dengan anak-anak lain, akan pintar, ahli Quran, ahli ibadah insya Allah. Ya, Masya Allah, teman-teman, jauhkan anak-anak Amin. kita. Terima kasih saya. Ya, Masya Sama-sama ibu. Allah. Iya, Mbak Anita, semoga diberikan kekuatannya. Jadi teman-teman, jauhkan anak-anak kita dari pemikiran-pemikiran yang ateis ya, atau pemikiran-pemikiran agnostik ya. Bertanya, Aina Allah, bertanya tentang kenapa nggak pernah ketemu Rasulullah Muhammad lalu apa namanya bisa beriman. Ya, itu pertanyaan-pertanyaan dalil akli yang memang harus dijawab oleh orang-orang ahlinya ya, orang-orang ahli filsafat dan seterusnya. Baik, semoga ini ya bisa terjawab. Satu lagi, insya Allah kita kasih pertanyaannya ke Ibu yang angkat tangan, Yeni Marisa. Setelah itu kita akan minta dihadiahkan Indonesia ini, kita minta hadiahkan bacaan Al-Fatihah atau didoakan dari Syekh buat keluarga kita, buat anak-anak kita, ya, buat ahlul bait kita, insya Allah. Kalau gitu kita langsung saja. Yang terakhir kita kasih Ibu Yeni Marisa, silakan. Ibu Yeni, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustadz. Sama-sama. Saya mau tanya mengenai tadi zikir, basahkanlah lidah kita dengan zikir selalu, ya Ustadz. Pengalaman saya pernah datang ke pengajian, ustazah tersebut bercerita dirinya berzikir itu dengan menyambi-nyambi gitu kan. Kemudian suami beliau berkata, kalau bisa itu jangan seperti itu, harus Apa itu? itu. Gak paham apa Binyamin itu. Bahasanya diperbaiki, Ibu Yeni. Iya, maksudnya gini, ustazah tersebut bercerita kalau dengan zikir dia
menyambi-nyambi, misalnya dia melakukan pekerjaan rumah, sedang Oh. cuci piring atau mengangkat jemuran, dia berzikir gitu kan. Kemudian suaminya berkomentar kalau lebih baik itu kita menyediakan tempat, ruang dan waktu gitu untuk mengingat Allah, berzikir dengan apa ya, mungkin ceritanya berkhusuk gitu ya. Nah, terus saya menyimak, iya juga ya. Pulang dari pengajian saya timbul pertanyaan. Alhamdulillah saya ketemu Ustaz, saya mau tanya ini. Namanya saya kan emak-emak sejati kan, pekerjaan rumah banyak sekali. Hmm. Gitu Ustadz ya. Ah, Kerjaan satu ada ya, lagi, kerjaan satu ada lagi gitu. Nah, maksud ya, saya bagaimana saya juga kadang saya nyambil cuci piring atau apalah jemput anak sekolah naik motor gitu kan. Nah, sedangkan tadi dengan penyampaian ustazah dalam pengajian suaminya berkomentar sediakan waktu dan tempat yang fokuslah untuk kita mengingat Allah gitu kan. Saya nggak tahu itu gimana pengertiannya. ya. Pertanyaan saya mengenai ini, bagaimana adab-adab kita berzikir yang baik dan benar gitu maksud saya. Terima kasih Ustadz Barakallah. kesempatan saya bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi Sama-sama. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubih." Nah, berarti zikir itu tidak harus kita ada keadaan khusus. Tapi ya bukan artinya zikir kita semuanya seperti itu. Itu sambil baring, sambil cuci baju, sambil bukan. Harus ada waktu kalau mau betul orang termasuk ahli zikir, masuk mood zikir, mood ibadah, harus ada waktu lepas dunia. 1 jam, 2 jam. Tapi kalau sibuk, mau sambil zikir, gak ada masalah sama sekali. Gak ada masalah sama sekali. Itu luar biasa. Al-Quran sangat jelas. Qiyaman, orang berdiri. Qu'udan duduk, ala junubihim. Mereka sampai di, maaf ya, baring di kasur. Kalau saya mau baring, baca zikir. Gak ada masalah. Bagus banget kalau kayak saya baring, sudah sebelah kanan, sambil tunggu tidur, saya zikir, baca zikir, la ilaha illallah, astaghfirullah wa atubu, la ilaha hawla wa la quwata illa billah. Sallallahu ala Muhammad. Gak ada masalah sama sekali. Tapi yang lebih mulia, kita duduk atas sajadah, kita pakai minyak wangi, kita setelah wudhu, setelah taubat, gak ada orang lihat kita, gak bawa HP, kita hitung 1 jam. Pasti orang itu yang belum masuk mood zikir akan gelisah awalnya. Awalnya gelisah banget. Sampai mau main aja cincin itu, main cincin. Mau main apa saja, yang penting gak fokus. Tapi kalau sudah rutin, sudah wirid setiap hari 1 jam, 2 jam, sudah masuk mood zikir, wallahi gak akan pernah ketemu hal-hal yang enak, yang nikmat, yang luar biasa seperti zikir waktu khulwat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti jawabannya boleh kapan saja kita zikir, yang penting jangan dalam kamar mandi, ya. Yang penting jangan buka baju, maaf ya, gak pakai baju apa-apa, ya, mau zikir, malu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi mau zikir yang paling mulia, yang paling sempurna, itu harus siap-siap. Harus duduk atas sejadah, hadap qiblah, pakai minyak wangi, setelah sholat taubat, fokus astaghfirullah, harus faham makna astaghfirullah wa atubu ilaih. La ilaha illallah, apa artinya? Berarti harus tadabbur juga ya. Ini yang paling luar biasa. Kalau khalwat kepada Allah Subhanahu wa taala, baca zikir, mau tutup mata, lebih khusyuk tutup mata bagus. Mau tutup mata, terserah. Berarti ini yang lebih mulia. Tapi kapan saja mau zikir silakan. Kapan saja mau zikir silakan. Allah taala. Ya, Baik, terima Syekh. kasih. Juga tadi pertanyaan terakhir yang mohon maaf, Syekh. Sebenarnya ada pertanyaan satu lagi nih, Syekh. Apa namanya? Mungkin bisa dijawab dengan singkat saja, Syekh. Dia bertanya begini, Syekh. Bagaimana keislaman saya di hadapan Allah? Salat saya aja masih sulit bacanya, Syekh. Masih kadang-kadang lupa mungkin atau bacanya nggak lancar gitu. Terus eh, menghafal Quran juga pakai Latin bahasa Indonesianya, Syekh. Belum bisa bahasa Arabnya, Syekh. Masih pakai bahasa Latin. Apakah Islam saya diakui nanti? Gitu, Syekh. Pertanyaan gitu. Apakah keislaman saya diakui? Gitu sih kurang lebih pertanyaannya. Ya. Saya jawab pertanyaannya dengan pertanyaan dari saya. Bagaimana usaha antum dengan hal-hal tersebut? Apakah antum sudah berusaha semampunya
benarkan bacaan antum? Apakah antum sudah berusaha semampunya eh, tadabbur atau berusaha bawa khusyuk atau itu sudah berusaha atau tidak? Karena ini ada kaidah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha dan ayat lain la yukallifullahu nafsan illa ma attaha. Dan pasti semuanya faham makna ini. Nah, Allah Subhanahu wa taala tahu kemampuan kita. Allah Subhanahu wa taala tahu apakah orang itu yang masih baca Al-Quran, masih banyak salat dalam Al-Fatihah, apakah betul orang ini memang sulit banget, gak bisa maju, sudah berusaha semampunya, gak bisa, berarti aman, jangan khawatir insya Allah. Ya, ya, ini beliau jawabannya. Sedang berusaha banget, berarti aman, jangan khawatir. Tapi kita berusaha, ya, gak ada batas, gak ada batas. Katanya berusaha banget, alhamdulillah, alhamdulillah. Allah Subhanahu Wa Taala tahu usaha antum. Masya Allah, tabarakallah. Semoga selalu Allah jaga iman antum. Beliau muallaf ya. Berarti kalau berusaha semampunya, jangan khawatir. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah maha rahmat. Allah tahu kalau antum kena kesulitan dan ada kabar gembira untuk antum. Antum bilang, bagaimana iman saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Sebenarnya menurut saya itu iman antum, derajat antum, pahala antum lebih besar daripada kita semuanya. Kenapa? Karena antum kena kesulitan, antum datang dari agama lain, antum masih kena kesulitan tapi masih berusaha. Al-ajru itu kaidah ya. Al-ajru ala qadri al-masyaqqah. Pahala itu sesuai masyaqqah itu kesulitannya. Mungkin ada orang, apakah ada orang itu lahir di dalam rumah tangga yang semuanya hafal Al-Quran? Itu seperti saya. Semuanya belajar Al-Quran, gak ada kecuali Al-Quran. Semuanya Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran. Saya besar, tidak rasanya tidak kena kesulitannya. Karena saya lihat abang saya sudah bisa membaca Al-Quran, ayah saya sudah habiskan hartanya, habiskan sehatnya untuk bawa guru-guru sampai datang ke rumah. Pahala saya itu lebih besar, walaupun saya sudah khatam Al-Quran, atau pahala antum ibu yang kena kesulitan, sudah berusaha semampunya, lidahnya belum fasih, bukan orang Arab, pasti pahala antum lebih besar. Al-ajru ala qadri al-masyaqqah. Pahala itu sesuai al-masyaqqah. Masyaqqah itu kesulitannya. Ya, berarti jangan khawatir insyaallah. Nasihat saya aja, kita berusaha. Jangan bilang sudah berusaha gak bisa berarti sudahlah. Nah, itu masalahnya. Kapan harus takut kepada Allah atau khawatir amalannya tidak diterima kalau antum sudah puas, cukup-cukup. Kayaknya saya gak bisa berubah, gak bisa fasih, gak bisa membaca Al-Quran, berarti gak usah lanjut. Gak. Kita berusaha sampai setelah umur panjang, insya Allah datang kematian, insya Allah. Barakallahu fiik. Masya Allah, ya jawabannya ya. Bayangin tuh ya, bagaimana tidak dikatakan inna dina indallahi Islam. Indahnya Islam itu orang kalau udah nikmatin tuh rasanya, aduh, ajib ya. Oke, baik teman-teman. Terima kasih. Kita sudah ada di penghujung acara. Ya, kita pejamkan mata kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan bumi Indonesia ini agar kita diberikan pemimpin yang saleh, ya, pemimpin-pemimpin yang Amin. wara, yang takut sama Allah, yang takut dengan Allah dan Rasulnya. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar bumi Indonesia ini dijauhkan dari bencana, dijauhkan dari mahara bahaya, dijauhkan dari orang-orang zalim, dari orang-orang jahil. Ya, Amin. semoga juga suami kita, ya, mungkin karena di sini banyak ibu-ibu, suami suami kalian, jangan suami-suami, kalau suami-suami banyak. Suami kalian, anak-anak kalian menjadi anak-anak yang faqih fiddin, ahli Quran, ahli hadis, seperti Syekh. Minta doanya sama guru-guru kita insya Allah. Kita juga doakan guru kita agar sehat badannya, ditambahkan ilmunya, diluaskan rezekinya, dia bisa. Nanti kalau udah rezekinya luas, dia ajak kita buat buat daurah mungkin di Jakarta atau di mana insya Allah. Nanti Amin. kita Amin. undang Amin. di satu tempat teman-teman insya Allah. Dan mungkin di bulan depan Syekh, kita Ya. mau ada daurah Al-Fatihah, tapi orang sekarang Syekh udah kurang berminat. Apa namanya, udah banyak sekali riwayat Hafs Al-Fatihah, riwayat Hafs Al-Fatihah, riwayat Hafs. Mungkin diganti sesekali riwayat Qalun gitu Syekh, atau riwayat Ya. Hamzah. Biar Nanti kita biar akan seru ya Ustaz. nanti kita akan atur waktunya Syekh di
di bulan depan, insya Allah di bulan depan. Siap, insya Allah. Siap, Baik, insya Allah. teman-teman, yuk kita sama-sama kita rendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, pejamkan mata kalian ya, dengarkan apa yang Syekh bacakan dan aminkan ya. Tapi jangan open mic ya. Silakan Syekh, fadhal. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نسألك بأن نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لنا ذنوبنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم يا رب كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل كل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا يا رب العالمين. اللهم من كان بيننا فقيرا فأغنه، ومن كان مريضا فاشفه يا رب العالمين. اللهم ثبتهم على الدين، اللهم ردهم إليك ردا جميلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نعوذ بك من فتن آخر الزمان. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، ونعوذ بك من عذاب القبر، ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات، ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا هما إلا فرجته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا طالب علم إلا وفقته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، Amin. وأذل الشرك والمشركين، وأهلك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي الشام وفي العراق وفي ليبيا وفي كل بقاع الأرض يا رب العالمين. عليك باليهود الغاصبين ومن عاونهم يا رب العالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih untuk waktunya kepada guru kami tercinta Syekh Muhammad Ali Aldeb. Ya, sekali lagi juga kepada jamaah yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, terima kasih banyak. Buat para teman-teman yang menjadi sponsor juga terima kasih banyak. Insya Allah nanti di bulan depan kita akan bertemu lagi dengan Syekh. Mungkin dengan Dauros Al-Fatihah tapi riwayatnya Imam Kolun atau Imam Hamzah atau yang lain insya Allah. Semoga ini bisa menambah keimanan saudara-saudara semua yang ada di sini. Semoga juga ini bisa menjadi hujah nanti kita saling memberikan uh, syafaat dia nanti di yaumul azim. Ketika tidak ada lagi yang bisa membantu di antara kita semua, tapi kita dibangkitkan dalam keadaan
berteman karena Allah atau memiliki kasih sayang cinta karena Allah. Ya, teman-teman semua terima kasih banyak atas waktunya. Saya juga ada Askolan dari Warung Tasin pamit undur diri semuanya. Juga kepada Syekh Ali, insya Allah kita akan ketemu di bulan depan. Atas waktunya semuanya. Terima kasih banyak. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukran, Syekh. Syukran, Syekh. Syekh. Ya,